Sungguh ajaib namamu Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang sanggup. Haleluya. Katakan tak terbayang, tak terbayang.
I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Yeah, Lord. That is who you are. Oh, 'cause even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working.
my faithful God. Yes, Lord, you're the miracle worker, you're the promise keeper, the name above all name, Jesus. You're the way maker, only the way maker. When there's no way, always there's a way in your name, Jesus. Name above all name, the name of miracle, Jesus. Let's worship Him, the way maker, the miracle worker. He's the promise keeper, Jesus, Jesus. Oh. Even when we don't see it, even when we can't see it, but we believe that you're working through our life, Jesus. I believe in you, Lord. Oh, you're working, you're working, you're working, you're working. Oh, even when I don't see it, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, woo, never stop working. You never stop, even when I don't see it, you're working. Amen. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Oh, you never stop. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Selalu menjadi waktu yang baik bagi kita supaya kita bisa bertumbuh melalui firman Tuhan, melalui kebenaran yang kita pelajari. Itu sebabnya saya berdoa setiap Anda mempersiapkan hidup saudara, persiapkan juga Alkitab saudara. Kita akan belajar bersama-sama dan minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pengertian demi pengertian. Sehingga firman Tuhan itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita yang akan mengubah kehidupan kita. Nah, sebelum kita mempelajari bersama-sama, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Waktu ini sepenuhnya Tuhan kami serahkan kepadamu. Kiranya Allah Roh Kudus yang akan menolong kami, memberikan pengertian kepada kami. Kalau ada hal-hal yang kami tidak mengerti, Roh Kudus yang akan menolong kami. Sehingga kami memiliki pengertian yang benar akan kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima firman-Mu dengan sukacita menjadi kebenaran yang hidup dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.
Firman Tuhan hari ini saya berikan judul God is the reason. Tuhan adalah alasan. Allah adalah alasan. Nah, sebetulnya ini berbicara tentang panggilan untuk hidup dalam kebenaran, ya. A call to right living. Seperti minggu yang lalu kita sudah berbicara juga tentang panggilan untuk hidup dalam kebenaran, dan saat ini pun kita masih terus belajar dalam panggilan yang sama, yaitu panggilan untuk hidup dalam kebenaran. Nah, saudara, saya mengawalinya dengan ayat ini, saudara, karena ayat ini menjadi ayat yang penting dari apa yang sedang kita bicarakan bersama-sama, yaitu 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21. Firman Tuhan mengatakan, dimulai dengan kalimat ini, saudara, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itulah sesungguhnya memiliki makna, yaitu untuk hidup dalam kebenaran. Supaya kita hidup dalam kebenaran. Untuk itulah kamu dipanggil. Untuk hidup dalam kebenaran. Itulah rancangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Panggilan kita sebagai orang percaya, ya, saya mengingatkan kembali, adalah hidup dalam kebenaran. Panggilan kita sebagai orang percaya adalah hidup dalam kebenaran. Nah, itulah sebabnya, saudara, yang harus kita miliki adalah apa? Cara hidup yang baik. Karena dengan cara hidup yang baik, ya, maka kita bisa mewujudkan panggilan itu, saudara. Panggilan untuk hidup dalam kebenaran, yaitu diwujudkan dengan apa? Dengan cara hidup kita yang baik dan memuliakan Tuhan. Ya, firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12 mengatakan demikian, saudara. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jelas sekali firman Tuhan memberikan penegasan kepada kita, ya, yaitu apa? Milikilah cara hidup yang baik. Ketika kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, maka kita harus memiliki cara hidup yang baik. Ya, saudara. Kenapa cara hidup ini menjadi penting, saudara? Ya, kenapa cara hidup ini, ya, harus kita perhatikan? Kenapa? Karena kita tahu, saudara, bahwa hal yang paling terlihat dari kehidupan kita itu adalah, ya, cara hidup kita, saudara. Hal yang paling bisa dilihat oleh orang dunia adalah cara hidup kita, saudara. Itu sebabnya cara hidup kita ini menjadi penting. Kata cara hidup, ya, tadi dalam ayat yang kita baca, milikilah cara hidup, dan kata cara hidup itu, ya, dalam bahasa asli, rujukan bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata anastrope. Anastrope itu artinya adalah conversation, behavior, manner of life. Jadi ini arti kata anastrope. Jadi kalau mudahnya atau gampangnya, saudara, bahwa cara hidup itu berbicara tentang apa? Tentang conversation kita, tentang perilaku kita, behavior kita, ya, cara hidup kita, manner of life. Jadi kita sebagai orang percaya akan dilihat bagaimana conversation kita, bagaimana behavior kita, bagaimana percakapan kita, bagaimana perilaku kita, saudara-saudara. Orang akan tahu siapa Anda dan seperti apa Anda itu dari conversationmu dan behaviormu. Dari percakapanmu dan perilakumu.
Orang akan bisa tahu siapa Anda. Orang bisa mengerti seperti apa Anda. Itu dari cara hidupmu. Yang tadi saya katakan adalah conversation dan behavior. Nah, itu sebabnya saudara, ini menjadi penting sekali buat kita. Cara hidup ini saudara. Karena ini yang paling dilihat. Nah, pertanyaan berikutnya ya, yang penting buat kita, yang perlu ditanyakan adalah bagaimana supaya kita bisa tetap punya cara hidup yang baik dan memuliakan Tuhan. Nah, ini pertanyaan yang penting, saudara. Karena jawaban dari pertanyaan ini, itulah yang akan bisa menjaga kita. Supaya kita tetap bisa punya cara hidup yang baik. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saudara, prinsip kebenaran yang pertama yang akan kita pelajari, saudara, dari ayat 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai 14. Ayatnya mengatakan demikian, saudara. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Nah, saudara, yang saya garis bawahi adalah kata karena Allah. Jadi tunduklah karena Allah. Apa artinya, saudara? Apa artinya? Karena Allah ini artinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, atau apapun yang kita bicarakan, maka alasannya itu adalah Allah. Allah itu selalu menjadi alasan. Karena Tuhan. Tadi ayatnya mengatakan. Jadi apa yang kita perbuat itu selalu Allah lah yang menjadi alasannya. Apa maksudnya? Apa maksudnya, saudara? Maksudnya adalah, poin yang pertama ini saya bisa katakan bahwa kalau engkau ingin tetap menjaga cara hidupmu baik dan memuliakan Tuhan, maka milikilah ya cara hidup God-centered. Cara hidup yang berpusat kepada Allah. Allah selalu menjadi alasan dari apa yang kita bicarakan dan kita lakukan. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah ya, apapun yang kita bicarakan dan kita lakukan, semuanya itu berpusat kepada Allah. Artinya sekali lagi, Allah selalu menjadi alasan dari apa yang kita bicarakan dan kita lakukan. Setiap kali kita akan berbicara dan akan melakukan sesuatu, maka inilah pertanyaan yang harus kita tanyakan di dalam kehidupan kita. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah yang akan saya bicarakan ini atau apakah yang akan saya lakukan ini adalah hal yang baik dan memuliakan Tuhan? Itu pertanyaan yang harus dipertanyakan ketika kita akan berbicara dan ketika kita akan melakukan sesuatu, saudara. Dan ini artinya apa? Artinya Allah yang selalu menjadi alasan karena Tuhan. Persis seperti ayat yang tadi kita baca, saudara. Rasul Petrus mengatakan tunduklah karena Allah. Tunduk karena Allah. Allah selalu menjadi alasan. Ya. Kita tunduk kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja, pemegang kekuasaan tertinggi, kepada wali-wali yang diutusnya untuk apa? Untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Karena Allah, maka kita menghormati orang yang berbuat baik. Karena Allah, maka kita menghormati semua orang. Karena Allah, maka kita mengasihi saudara-saudara kita. Jadi artinya apa? Artinya God-centered. Itu berbicara tentang cara hidup yang berpusat kepada Allah. Kalau kita memiliki pola pikir yang seperti ini, saudara, maka cara hidup kita ini akan tetap terjaga, saudara. Kita akan tetap memiliki cara hidup yang baik. Kenapa, saudara? Karena ketika kita akan berbicara dan melakukan sesuatu, maka kita akan mempertimbangkan dengan baik. Apakah yang saya perkatakan atau yang saya
lakukan ini. Baik dan memuliakan Tuhan. Kalau tidak, jangan dilakukan. Kalau itu memuliakan Tuhan, lakukan. Karena apa? Karena Allah harus dipermuliakan. God-centered berbicara tentang apa? Tentang cara hidup yang selalu ingin supaya Tuhan itu dipermuliakan. Tuhan itu selalu ditinggikan. Nah, saudara, jika kita melakukan hal yang baik, tetapi bukan Tuhan alasannya, maka itu hanyalah pencitraan, saudara. Hal seperti ini hanya tinggal tunggu waktu saja akan kelihatan aslinya, akan terbongkar aslinya, saudara. Karena apa? Karena bukan Allah yang menjadi alasan. Tapi kalau Allah yang menjadi alasan, maka benar-benar ya, cara hidup kita itu betul-betul akan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Dan itu menunjukkan cara hidupmu adalah cara hidup orang yang memenuhi panggilan untuk hidup dalam kebenaran. Ini menjadi penting, saudara. Itu sebabnya Rasul Petrus menekankan, milikilah cara hidup. Karena itu yang akan dilihat oleh orang. Orang akan menilai kita dari apa? Dari percakapan kita, saudara. Orang akan bisa menilai kita dari apa? Media sosial yang engkau miliki. Apakah engkau memuliakan Tuhan atau tidak? Orang akan bisa menilai hidupmu dari apa? Dari caramu memperlakukan orang lain. Orang bisa menilai hidupmu dari caramu mendidik anakmu. Orang bisa menilai engkau dari apa? Dari bagaimana keluargamu. Orang akan bisa menilai engkau dari mana? Dari bagaimana engkau menggunakan uangmu. Ada begitu banyak. Tapi semuanya ini, saudara-saudara, kalau kita berpusat kepada Allah, artinya kalau kita memiliki pola pikir God-centered, saudara, kita betul-betul akan terjaga cara hidup kita, saudara, akan memiliki cara hidup yang betul-betul memuliakan Tuhan. Nah, itu sebabnya, saudara, selalu bertanya dalam kehidupan kita. Dan hari ini, pertanyaan ini coba tanyakan dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah yang aku bicarakan dan aku lakukan selama ini adalah cara hidup yang baik dan mempermuliakan nama Tuhan? Ini pertanyaan yang penting, saudara-saudara. Coba ditanyakan kepada kita. Nah, kalau kita menilai bahwa ada hal-hal yang ini tidak memuliakan Tuhan, stop, jangan dilakukan, saudara. Karena untuk itulah Petrus memberikan nasihat ini, milikilah cara hidup yang baik. Karena engkau dipanggil, destininya Tuhan itu supaya engkau hidup dalam kebenaran. Jadi stop, kalau itu tidak memuliakan Tuhan, stop, jangan lakukan. Saudara-saudara, cara hidup yang baik itu bukan sesuatu yang otomatis, saudara. Ya, terjadi secara otomatis, tidak. Tetapi dimulai dari apa? Sebuah keputusan. Dimulai dari keputusan kita, ya, dan kemudian dilanjutkan dengan usaha kita. Ya, kenapa? Itu merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk hidup dalam kebenaran. Ya, karena bagiannya Tuhan adalah apa, saudara? Bagiannya Tuhan menebus kita, memanggil kita, memberikan destiny dalam kehidupan kita yang luar biasa supaya engkau hidup dalam kebenaran. Itu bagiannya Tuhan. Tetapi bagian kita adalah kita melakukan tanggung jawab kita untuk menghidupi apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, saudara. Dan ini menjadi penting buat kita. Supaya apa? Supaya betul-betul hidup kita menjadi kehidupan yang
memuliakan Tuhan. Ya, saudara. Nah, jadi milikilah ya, cara hidup yang saya sebut tadi sebagai cara hidup God-centered. Ya, semuanya itu berpusat kepada Allah, Allah yang dimuliakan. Maka engkau akan terjaga, cara hidupmu akan terjaga. Engkau akan memiliki cara hidup yang baik dan memuliakan Tuhan. Ya, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Nah, prinsip yang berikutnya, prinsip yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat dari ayat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bagian yang terakhir, kalimat yang terakhir itulah yang menjadi penekanan. Hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, yang kedua, prinsip yang kedua. Kalau yang pertama, ya, cara hidup God-centered. Yang kedua ini, ya, cara hidup apa? God's slaves. Jadi hamba Allah, jadi hamba Tuhan. Hamba Allah itu sama dengan hamba kebenaran. Nah, tapi saya ingin mencoba menjelaskan hamba Allah yang dimaksud oleh Rasul Petrus dalam konteks ini, saudara. Yaitu apa? Kalau kita melihat ayatnya, saudara, maka hamba Allah yang dimaksud oleh Petrus adalah orang yang sudah dimerdekakan ya dari hamba dosa tentunya menjadi hamba kebenaran, tetapi tidak menyalahgunakan kemerdekaan atau kebebasan yang ia miliki untuk tetap hidup di dalam kejahatan dan dosa. Sebaliknya, ya, ia hidup di dalam kebenaran. Nah, itulah yang dimaksud sebagai hidup sebagai hamba Allah, yaitu orang yang tidak menyalahgunakan kemerdekaan atau kebebasan yang diberikan. Nah, saudara, setiap orang percaya itu adalah hamba Allah. Itu artinya apa? Artinya setiap orang berarti punya tanggung jawab untuk apa? Untuk hidup dalam kebenaran. Orang merdeka tetapi yang tidak menggunakan kemerdekaannya untuk tetap hidup dalam kejahatan dan dosa. Tetapi sebaliknya tadi saya katakan hidup untuk kebenaran. Nah, tentunya ada tantangan yang akan dihadapi. Ya, pasti saudara. Tantangan yang dihadapi adalah apa? Ini penting saudara, saya ingin sampaikan ini. Ada pemahaman yang sangat berbahaya, saudara, yang ini menjadi tantangan bagi orang percaya. Yaitu apa? Pemahaman yang mengancam cara hidup orang Kristen adalah pemahaman yang memahami kasih karunia ini secara keliru, saudara. Pemahamannya tentang kasih karunia yang Tuhan berikan itu salah. Yaitu apa? Yaitu mengabaikan tanggung jawab manusia, ya. Mereka berpikir bahwa kasih karunia, ya, kasih karunia Allah itu sudah terjadi dalam hidup mereka, dan mereka mengabaikan apa yang disebut sebagai tanggung jawab manusia, yaitu apa? Untuk hidup dalam kebenaran, saudara. Ya, pemahaman seperti ini, saudara, yang salah mengartikan kasih karunia, ya, pasti cenderung akan menyalahgunakan kemerdekaan yang diberikan. Cenderung akan menyalahgunakan kebebasan. Dia hidupnya sembrono, ya. Hidupnya ngawur. Tidak heran ada orang-orang yang seperti ini. Orang Kristen atau bahkan hamba Tuhan, tapi hidupnya sembrono, hidupnya ngawur, saudara. Dan mereka berpikir bahwa ada kasih karunia. Nah, inilah, saudara, ini pemahaman yang berbahaya sekali, saudara. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, ya, firman Tuhan dengan jelas, dengan tegas
Rasul Petrus mengatakan hiduplah sebagai hamba Allah. Yaitu apa? Orang yang tidak menyalahgunakan. Ya, tidak menganggap remeh kasih karunia. Tidak menyepelekan kasih karunia. Justru kita menjadi orang-orang yang bersyukur dengan kasih karunia Tuhan. Sehingga kita bisa mengatakan terima kasih. Sekarang aku bisa hidup untuk kebenaran. Sebelumnya aku tidak bisa. Terima kasih Engkau memberikan kebebasan ya Tuhan untuk aku hidup dalam kebenaran. Itulah yang dimaksud hidup sebagai hamba Tuhan, hamba Allah. Itu orang yang hidup dalam kebenaran. Nah saudara, tapi ada juga tantangan yang lain saudara, yaitu apa ya? Kita menyadari bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang nilainya berbeda dengan nilai-nilai kebenaran saudara. Dan kalau kita tidak hati-hati dengan nilai-nilai dunia, kita tidak kuat dengan nilai-nilai ya kebenaran yang kita miliki, kita akan mudah sekali terbawa oleh arus, saudara. Ya, nilai dunia itu menawarkan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Ya. Kebebasan yang betul-betul bebas, saudara. Yang tidak memikirkan tanggung jawab manusia, ya. Bagaimana seharusnya hidup di dalam kebenaran, ya, hidup dalam dosa, hidup dalam kesalahan, ya, bebas melakukan apa saja, saudara. Itu kebebasan yang diberikan oleh dunia. Tetapi nilai kebenaran mengatakan bahwa kita memiliki cara hidup yang berbeda, hidup bebas, tetapi tidak menyalahgunakan kebebasan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Justru kita adalah orang-orang yang betul-betul mengejar hidup di dalam kebenaran. Karena kita berkata bahwa, aku sudah bebas. Terima kasih Tuhan, maka aku akan bebas untuk hidup dalam kebenaran. Nah, harusnya seperti itu, saudara. Nah, itu sebabnya, saudara, Rasul Petrus memberikan penegasan kepada kita, yaitu apa? Hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, milikilah cara hidup God's slaves, yaitu hidup sebagai hamba Tuhan, hamba Allah. Hamba Allah adalah hamba kebenaran. Artinya orang yang hidup untuk kebenaran, saudara-saudara. Ya, ingat, saudara, kita dipanggil untuk apa, saudara? Untuk hidup dalam kebenaran. Ingat panggilan itu, saudara. Dan untuk mewujudkan panggilan itu, berarti kita harus memiliki apa, saudara? Memiliki cara hidup yang baik dan memuliakan Tuhan. Bagaimana supaya kita memiliki cara hidup yang baik dan memuliakan Tuhan? Jaga dengan pola pikir ini, saudara, dengan cara hidup God-centered, yaitu hidupmu berpusat kepada Tuhan. Allah lah yang selalu menjadi alasan. Apapun yang akan kita lakukan, Tuhan selalu menjadi alasan. Karena Tuhan, aku mengasihi dia. Karena Tuhan, aku mengampuni orang lain. Karena Tuhan, aku berbuat baik kepada orang lain. Karena Tuhan, aku menghormati orang lain. Karena Tuhan, aku memperlakukan orang lain dengan baik. Semua itu alasannya karena Tuhan. Dan jangan lupa, selalu pertanyakan, saudara. Selalu pertanyakan, apakah yang aku bicarakan atau apa yang aku lakukan adalah baik dan memuliakan Tuhan. Maka engkau akan terjaga. Cara hidupmu akan tetap baik dan memuliakan Tuhan. Tapi juga memiliki pola pikir ini, yaitu cara hidup God's slaves. Sebagai hamba Tuhan, engkau adalah orang yang sudah dimerdekakan dari hamba dosa jadi hamba kebenaran, tetapi tidak menyalahgunakan kebebasan yang Tuhan berikan, kemerdekaan yang Tuhan berikan. Tidak menyalahgunakan. Ya, artinya engkau bertanggung jawab dengan kebebasan yang Tuhan berikan. Kalau ini yang terjadi, saudara, maka cara hidupmu akan terjaga. Engkau menjadi orang-orang
yang betul-betul hidup dalam kebenaran. Cara hidupmu adalah cara hidup kerajaan Allah. Hari-hari ini, khususnya 2 bulan ini, tema kita adalah Royal Priesthood. Berbicara tentang kehidupan yang bermartabat. Karena kita adalah imamat yang rajani, ya, hidup dengan penuh hormat, ya, penuh dengan martabat, tidak hidup sia-sia, tidak hidup ngawur. Nah, kalau ini terjadi, saudara, maka panggilan itu akan betul-betul nyata digenapi dalam hidup saudara. Engkau menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Artinya apa? Artinya destiny Tuhan dalam hidupmu itu terjadi, saudara. Nah, itu sebabnya ketika aku mendengar firman Tuhan hari ini, biarlah engkau meresponinya dengan benar. Katakan, Tuhan, aku mau, Tuhan, memiliki cara hidup yang baik. Conversationku, behaviorku, betul-betul menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui cara hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, Tuhan. Saat ini kami boleh menerima kembali kebenaran. Biarlah Tuhan selalu menjadi alasan dalam kehidupan kami, yang membuat kami, Tuhan, sebagai orang percaya untuk tetap hidup dalam kebenaran. Cara hidup kami akan terjaga. Engkau menjadi alasan untuk semuanya, ya Tuhan. Apapun yang kami perkatakan, apapun yang kami lakukan, karena Tuhan, karena Engkau, ya Tuhan. Kami perkatakan, Tuhan, biarlah kebenaran ini menjadi bagian yang tidak akan pernah terambil dari kehidupan anak-anak-Mu, setiap mereka yang sudah melihat tayangan ini dan mendengarkannya, dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan, Engkau yang melindungi, Engkau yang menyertai, Tuhan, Engkau yang terus menjagai kehidupan setiap umat-Mu, Tuhan. Apapun yang sedang dihadapi, Tuhan, Engkau Allah yang akan terus menolong. Kuasa-Mu dinyatakan kepada setiap umat-Mu, Tuhan. Berkati setiap rumah tangga umat-Mu, Tuhan. Berkati pekerjaan yang dilakukan. Kiranya Engkau yang memberkati, buat apa yang dilakukan oleh umat-Mu, Tuhan, buat berhasil, ya Tuhan. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan kalau ada di antara umat-Mu yang mengalami sakit, Tuhan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menyembuhkan, karena Engkau adalah Jehovah Rafa, Tuhan, Allah yang menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan Yesus, dan kami bersyukur, Tuhan, atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu dan terima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Raja mulia.